Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Samsul Hidayat di mata kuliah pengantar studi agama-agama ya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pontianak, program studi studi agama-agama. Kali ini di sesi ketiga kita akan berdiskusi tentang sejarah studi agama-agama. Nah, studi agama-agama atau dulu disebut ilmu perbandingan agama, ini termasuk ilmu yang masih muda ya, kalau dilihat dari umurnya, di mana kejayaannya itu baru terjadi pada abad 19. Namun kalau kita cermati dengan seksama, sebenarnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini ya yang muncul secara tiba-tiba ya. Dia pasti ada asal-usulnya, ada sejarahnya ya. Begitu juga lah dengan sejarah ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama ini. Nah, tentu saja proses ya, kemudian tahapan-tahapan keilmuan ini seringkali memerlukan waktu yang panjang ya, karena dia merupakan sebuah eksplorasi ya dari akademisi, dari ilmuwan, kemudian perjalanan panjang dari agama-agama itu sendiri, sehingga proses ini bisa berlangsung berabad-abad ya, bahkan ribuan tahun. Dan dalam konteks studi agama-agama, maka banyak sekali ditemukan ilmuwan-ilmuwan baik Yunani, kemudian Kristen, Yahudi, termasuk Islam ya. Nanti pada sesi berikutnya kita akan berdiskusi tentang sejarah studi agama-agama di Barat dan di Islam. Nah, oleh sebab itu studi-studi atau studi tentang studi agama ini merupakan sebuah tahapan-tahapan yang terjadi ya, dalam sebuah lingkar historis ya, di mana setiap daerah, setiap teritori memiliki ilmuannya yang concern ya untuk meneliti seperti apa sejarah yang timbul di sebuah daerah. Nah, pada abad 19 itu boleh kita sebut sebagai abad puncak lah ya. Puncak perkembangan studi agama-agama, terutama dimulai dari seorang tokoh Jerman ya, kelahiran Jerman. Beliau seorang ahli filologi ya, Friedrich Max Müller ya. Nah, mungkin kalian kemarin di sesi kedua rasanya sudah saya kenalkan tokoh ini. Nah, jauh sebelum Friedrich Max Müller ini kita mengenal di Yunani ya atau Romawi kuno banyak sekali agama-agama yang tumbuh ya. Nah, Friedrich Müller ini mengkaji ya dari sekian banyak tradisi-tradisi dan keagamaan yang muncul di sebuah daerah. Nah, banyak metode yang dipakai oleh para ilmuwan dalam mengkaji seperti apa perjalanan sebuah agama, dan yang paling umum biasanya adalah fenomenologi atau antropologi. Fenomenologi artinya sebuah cabang ilmu di mana fakta itu ditelaah ya secara simultan, secara terus-menerus ya, dalam melihat gejala-gejala keagamaan yang timbul dari satu peristiwa ya, satu tempat dan satu waktu tertentu. Nah, lalu dideskripsikan ya, dicatat kemudian dideskripsikan seperti apa gejala-gejala keagamaan yang tumbuh ya, yang terjadi pada sebuah tempat, di suatu tempat. Nah, kalau dalam konteks perbandingan, maka gejala-gejala tadi dibandingkan dengan gejala-gejala atau fenomena-fenomena keagamaan di agama yang lain, di tempat yang lain, atau di waktu yang lain. Nah, maka bisa kita lihat ya, tradisi atau budaya penelaahan atau kajian agama-agama terdahulu itu bahkan sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh masa lalu ya. Ada Xenophanes ya 570 sebelum Masehi dan Herodotus ya 484 sebelum Masehi sudah melakukan studi kritis ya, atau studi
analitis terhadap agama asli Yunani. Nah, nah di situ salah satu penguasa ya Yunani, Alexander ya, telah melakukan perluasan wilayah. Kemudian pada proses perluasan wilayah itu ternyata ditemukan berbagai agama dan budaya ya. Nah, di tangan kaum Stoik ya. Nah, dan dari sanalah studi agama mendapatkan bentuknya. Nah, Xenophanes dan Kolopon tadi itu adalah tokoh-tokoh awal ya perbandingan agama di Yunani. Mereka sebenarnya adalah filosof ya, tapi melakukan studi kritik ya terhadap bentuk-bentuk keagamaan yang ada di Yunani. Menurut Xenophanes, tidak ada seorang pun dapat melihat atau melihat gejala ya atau hakikat dari para dewa. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat hakikat dari para dewa, karena semua yang dikatakan terkait dengan dewa itu sebenarnya hanya tampilan luar saja. Artinya apa yang diceritakan ya, kemudian yang menjadi legenda, menjadi rumors ya, ya artinya sesuatu yang hanya terlihat di luar, tapi secara substansi tidak jelas gitu, tidak, dia bersifat gaib ya, tidak bisa dibuktikan. Nah gitu. Nah, studi-studi kritik inilah yang akhirnya muncul dan banyak sekali paham-paham ketuhanan yang muncul ya. Yang paling terkenal itu kan antropomorfisme ya, di mana perwujudan Tuhan itu mengejawantah dalam sosok makhluk tertentu atau manusia tertentu ya. Dan ada juga paham yang mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan itu memiliki karakteristik yang mirip dengan sifat manusia. Ada tangannya ya, Tuhan ada matanya, karena di kitab suci sering digambarkan seolah-olah Tuhan itu memiliki citra atau tampilan yang mirip dengan manusia. Nah, kaum Stoik ya, atau kaum yang sangat kekeh dengan pandangan-pandangan literalis ya, dan cenderung skeptis ya, mereka menerima apa adanya ya dari apa yang mereka yakini. Itu menyebutkan bahwa berbagai kepercayaan yang ditemukan di semua agama itu disebut sebagai natural religion atau agama alamiah ya. Nah, ada tokoh lagi Euhemerus ya, di 330 sebelum Masehi, dia mengatakan bahwa para dewa itu adalah orang-orang yang pernah hidup di zaman lalu, yang dipuja pada waktu hidupnya, lalu begitu seterusnya, dan setelah mereka meninggal lalu mereka disebut sebagai dewa. Nah, ini yang disebut dengan pandangan Euhemerisme ya, atau teori sebagai asal usul agama. Dari mana Euhemerus ini melihatnya? Dari contoh ya agama-agama Cina ya. Ya, agama-agama Cina itu banyak sekali personifikasi dewa itu yang dalam runut sejarah itu sebenarnya adalah manusia-manusia tertentu, tokoh-tokoh tertentu ya, yang memiliki karakteristik peran tertentu yang dikenang ya sebagai sebuah tokoh yang sangat berjasa ya, tokoh yang sangat berjasa atau tokoh yang memiliki cerita dan peristiwa yang sangat unik dan fenomenal sehingga mereka diabadikan ya menjadi sosok dewa yang disebut sebagai dewa. Jadi asalnya sebenarnya dewa itu adalah manusia pada zaman dahulu, termasuk dalam beberapa konsep agama yang lain. Nah, studi agama-agama ini tadi kita katakan akhirnya setelah berapa ratus sebelum Masehi, kemudian pada abad ke-20, nah itu mulai ditelaah secara akademis ya, secara ilmiah, yang itu dilatar belakangi oleh konflik antar agama dan ilmu pengetahuan, di mana seringkali pada masa kegelapan ya, di mana banyak umat beragama yang membenturkan agama dan ilmu pengetahuan ya sebagai sesuatu yang tidak nyambung ya.
Bahkan ada tokoh-tokoh ya dari agama tertentu harus mati dia di tiang gantungan karena pandangannya dianggap berlawanan dengan konsep agama ya, seperti Galileo Galilei ya, yang menjelaskan tentang perputaran bumi ya, mengelilingi matahari ya, dan ini dilawan ya, dilawan oleh tokoh-tokoh agama. Akhirnya dia pun harus mati di tiang gantungan. Nah, para tokoh agama sendiri itu berpendapat bahwa agama sebagai sesuatu yang tidak dapat dirubah ya, dirubah selamanya. Para teolog Kristen ya umumnya memperlakukan agama selain Kristen berdasarkan kriteria Kristiani. Jadi apa yang menjadi standar agama atau apa yang disebut agama itu mengacu pada kriteria-kriteria yang diyakini oleh agama tertentu. Nah, makanya ada konsep dalam sejarah itu Katolik Roma extra ecclesiam nulla salus ya, artinya tidak ada keselamatan di luar gereja. Maksudnya keyakinan apapun yang tidak berbasis paham gereja atau paham Kristen itu dianggap tidak selamat ya. Nah, termasuklah agama-agama sebelumnya, agama Yahudi kah atau agama Islam kah yang datang belakangannya, dan itu ditetapkan oleh Paus ya, Boniface II ya pada tahun 1302. Nah, ini masuk pada fase-fase suram ya, di mana sering terjadi konflik ya antar agama karena memang setiap atau ada kelompok agama yang memperlakukan ya agama itu berdasarkan kriteria mereka sendiri. Ketika itu tidak berbasis kriteria mereka, maka itu dianggap sebagai bidat ya, atau ya sesuatu yang sesat atau menyeleweng, dan itu dianggap tidak selamat. Nah, sehingga bagi orang Kristen pada waktu itu, maka agama Kristen adalah satu-satunya yang dianggap benar ya, dan itu berada pada masa abad pertengahan ya, ini di mana agama pada waktu itu mengalami keemasan ya, gereja benar-benar berkuasa pada waktu itu. Nah, dalam konteks Yahudi dan Kristen ya, bagaimana ilmuwan-ilmuwan mereka melakukan kajian ya, ilmu perbandingan agama itu berangkat dari sikap intoleransi ya dari agama tertentu yang masih bermuara kepada paham tidak ada keselamatan ya di luar gereja, dan harus ya, dan hanya dengan mengimani Yesus gitu ya sebagai Tuhan, maka mereka bahkan sampai menyerang agama lain yang tidak sesuai dengan agama mereka. Nah, dalam sejarahnya dalam konteks ini ya, menurut mereka ajaran di luar Kristen merupakan karya roh jahat. Nah, gitu. Itu dikemukakan oleh banyak para apologiste Kristen ya, tokoh-tokoh yang mungkin agak sedikit fundamental ya. Ya, dimana pada abad kedua ini yang paling banyak ya, seperti Justin Martyr ya, Tatianus ya, Manicius, ada Felix, Tertullian, dan Cyprian ya, di mana tokoh-tokoh ini sangat kekeh untuk mengatakan bahwa di luar ajaran gereja maka itu dianggap tidak selamat. Nah, saya kira kajian terhadap agama-agama lain ya pada waktu itu tentu sangat subjektif. Artinya para tokoh agama meneliti agama dalam rangka untuk menguatkan ya keyakinan agamanya sendiri. Nah, Yahudi memiliki kepercayaan ya untuk menjaga kemurnian Yahweh atau Tuhan mereka ya. Nah, sikap tersebut muncul sebagai reaksi terhadap agama yang ada pada saat itu, yaitu agama Kan'an. Nah, ya, ini kalau mungkin ini agamanya Musa ya. Nah, tapi ini yang sudah
sudah keluar ya dari ajaran asli Musa ya. Tapi Bani Kan'an gitu ya, Bani Kan'an yang pada waktu itu mereka memiliki kepercayaan dewa-dewi yang banyak. Nah, perbandingan agama pada waktu itu memang juga tampaknya mengarah kepada sikap intoleran dan eksklusif ya. Artinya arah dari studi perbandingan agama untuk menguatkan keyakinan mereka masing-masing dengan mereduksi ya keyakinan agama-agama orang lain. Nah, perdebatan ya yang terjadi ya, baik terutama antara ilmu dan ilmu pengetahuan dan agama ya. Nah, muaranya ada di masalah wahyu ya, karena banyak fakta yang berbeda dari hasil penelitian yang bertentangan ya, terkait dengan kepercayaan-kepercayaan yang disebutkan dalam Bible dan tradisi Kristen. Bahkan muncul perdebatan yang sangat ekstrim ya, di mana dijelaskan bahwa ilmu adalah segalanya dan di masa itu Tuhan dan agama sudah tidak berguna bagi seluruh manusia. Nah, pada dasarnya studi agama lahir pada tahun 1870 ya, atau abad 19 ya, yang sudah saya sebutkan tadi berkat Max Muller yang menjelaskan studi agama dalam perkuliahannya. Lalu sejak itu dia disebut sebagai tokoh perbandingan agama. Nah, dari perdebatan ilmu dan agama tadi itu, maka muncullah agama versus sains ya. Kita pernah mendengar itu, agama versus sains, di mana apa yang ditawarkan oleh sains banyak yang tidak sepaham dengan konsep agama ya. Sehingga muncul muncul perdebatan ya, pokok-pokok perdebatan yang itu muaranya adalah kontradiksi ya, antara apa yang terdapat di dalam kitab suci dengan apa yang ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kajian-kajian tentang studi perbandingan agama pada waktu itu ya, sampai pada abad 19 itu dihadapkan dengan bagaimana kitab suci berhadapan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga perdebatan ini pun juga akhirnya mengarah kepada bagaimana perbandingan ya antara satu agama dengan agama yang lain, dan juga bagaimana agama dengan ilmu pengetahuan yang ada pada waktu itu. Nah, ketika kita bicara tentang studi agama-agama ya, di masa lampau itu dalam rentetan sejarah banyak sekali nama-nama atau istilah-istilah yang diberikan ya. Ada namanya The Origin of Species ya. Ini konsepnya Charles Darwin ya, terkait dengan teori evolusi yang dicetuskannya gitu ya. Kemudian Allgemeine Religion Wissenschaft. Nah, dalam bahasa Jerman ini artinya ya perbandingan agama juga. Max Muller ini pada tahun 1867 ya. Nah, menurut Max Muller, dalam agama itu bisa dijelaskan dengan pendekatan ilmiah ya. Nah, itu tadi yang pokok tadi ya, yang di sebelumnya tadi itu, selama itu agama cenderung dipahami sangat dogmatis ya. Nah, begitu Max Muller datang, maka kajian-kajian agama sudah bisa dilakukan secara ilmiah ya, induktif ya, bahkan dengan pendekatan komparatif ya. Nah, tentu ini berbeda dengan filsafat dan teologi pada umumnya, seperti yang saya jelaskan di pokok-pokok perdebatan tadi antara ilmu dan agama. Nah, maka dengan pendekatan yang ilmiah, dengan komparatif, maka ranah dari studi agama itu tidak lagi bicara tentang
kebenaran ya, benar atau salah dari agama, sehingga pada abad ke-19, abad 20 ya, maka studi-studi agama sudah lebih terbuka ya, sudah lebih cair, tidak lagi pada konteks untuk membenarkan ya salah satu keyakinan agama tertentu. Kemudian nama lain dari studi agama-agama atau perbandingan agama itu adalah comparative religion atau perbandingan agama. Nah, ini sebenarnya padanan ya dari science of religion. Dipopulerkan oleh Max Muller ya. Nah, dia sangat empiris dalam menjelaskan bagaimana sejarah agama-agama. Kebetulan kalau tidak salah fokus dia adalah agama Hindu ya pada waktu itu. Nah, dia menggunakan sains ya, ilmu agama. Jadi kenapa disebut sains? Karena agama di sini dijelaskan dengan lebih ilmiah. Nah, ada dalam bahasa Prancis ya, la science des religions. Nah, sama ya, ilmu perbandingan agama ya. Kemudian ada nama lain history of religion atau sejarah agama. Nah, dalam konteks sejarah agama ini studi-studi yang dilakukan oleh para ilmuwan perbandingan agama itu lebih pada menelaah bagaimana sejarah pertumbuhan dari agama itu ya, agama tertentu ya, kemudian ajaran-ajarannya dan seterusnya ya. Karena dia selalu bermuara pada konteks masa lalu, maka perbandingan agama tidak bisa keluar dari konteks sejarah agama, maka disebutlah juga ilmu studi agama ini sama dengan ilmu sejarah agama. Nah, tokoh yang paling utama pada abad 19 ya, selain pada abad-abad yang sebelumnya, yang berbicara tentang studi agama ini, yang paling utama itu sebenarnya adalah Max Muller ya. Dia berusaha untuk merumuskan filsafat agama tentang krisis iman yang ditimbulkan oleh sejarah kritis agama para sarjana Jerman. Jadi dia ahli filologi, ahli filsafat yang awalnya sebenarnya sangat concern ya dengan persoalan keimanan dari agama Kristen ya, tapi kemudian studinya berkembang ya dalam kajian-kajian tentang agama-agama lain. Dia juga melakukan penelitian terkait dengan agama-agama kuno ya, agama Yunani, agama Mesir ya. Kemudian karena banyaknya studi yang dilakukan oleh Max Muller, maka dia pun dikenal dan disebut sebagai bapak ilmu perbandingan agama ya, karena penekanannya kepada metode objektif ya. Dia tidak melakukan studi perbandingan agama dalam konteks teologi benar dan salah ya, tapi menelaah agama dalam konteks objektif apa adanya dan saintifik. Nah, di dalam studi agama-agama. Nah, karya-karyanya bisa dilacak ya di sumber-sumber otoritas ya terkait dengan tulisan Max Muller ini. Kemudian ada tokoh lain, Charles Darwin ya. Kalau kita dulu menyebutnya ini adalah tokoh evolusi ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera katanya, begitu ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu ya, karena teori evolusi Darwin itu sebenarnya juga bicara tentang konteks bagaimana evolusi pertumbuhan keyakinan manusia atau keagamaan manusia. Nah, dia mengembangkan minatnya dalam sejarah alam karena dia juga fokus di kedokteran ya. Kemudian dia juga menelaah atau mengkaji tentang teologi. Nah, teori evolusi Darwin ini salah satu temuan fenomenal ya, karena dia dicatat sebagai salah satu peristiwa sejarah yang telah mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan manusia. Nah, karena yang namanya temuan ya atau metode memang butuh sebuah
telaah yang dalam ya, sehingga muncullah sebuah kesimpulan bahwa keagamaan pun itu juga tumbuh ya dari sebuah proses evolusi ya, atau proses perkembangan peradaban manusia dari turun temurun. Jadi dia tidak plek langsung jadi agama gitu, tapi dia tumbuh, keyakinan agama itu tumbuh dari sebuah proses yang panjang. Nah, adik-adik sekalian, maka dari kajian kita pada sesi ketiga ini dapat kita beri gambaran bahwa proses penelitian atau pengkajian terhadap studi agama-agama itu telah dilakukan oleh ilmuwan sejak beberapa abad ya sebelum Masehi, baik itu dari kalangan Yunani atau kalangan Kristen dan Yahudi, yang pada umumnya sebelum abad 19 itu kajian-kajian terhadap studi agama lebih bersifat dogmatis ya, lebih bersifat teologis, di mana para ilmuwan banyak yang mengarahkan ya studi agama mereka untuk membenarkan konsep-konsep agama tertentu ya, terutama agama mereka. Nah, barulah pada abad 20 ke atas ya, maka ilmuwan-ilmuwan studi agama lebih terbuka, lebih cair ya, dalam termasuk nanti ada tokoh-tokoh Islam yang mencoba untuk menelaah agama orang lain, agama non-Islam secara objektif ya. Nah, ada pertanyaan yang bisa kalian jawab ya, ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah mungkin bisa kalian jelaskan seperti apa sejarah penelitian tentang studi agama-agama ya di masa Yunani ya, di masa Yunani kuno. Siapa tokoh-tokohnya ya? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapa tokoh perbandingan agama abad 19 ya, dan apa saja karyanya ya, karya dari tokoh ini. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kita diskusikan ya di sesi platform yang lain ya, terutama di WA dan e-learning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.